Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 5070. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini berhasil naik di atas resisten kuat di EMA 150. Bagaimana peluang saham-saham ini setelah kenaikan hari ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 480. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Pewon telah berada di atas garis resisten di EMA 150. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, saat ini belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten kuat ini telah terlewati karena candle masih berada di dalam garis EMA 150. Jadi kita harus tunggu keesokan harinya. Apabila besok Pewon masih melanjutkan kenaikan dan terbentuk candle putih plus candle putihnya tidak berada di dalam garis EMA 150, baru terkonfirmasi resisten kuat ini telah terlewati. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hampir 4% ini. Jadi walaupun hari ini masih melanjutkan kenaikan, bandar sudah mulai terlihat melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat setelah sebelumnya asing terus melakukan distribusi, 4 hari terakhir ini asing mulai masuk melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat hari ini Pewon sempat naik mendekati harga 500 yang juga merupakan resisten minor berikutnya. Jadi selain resisten kuat di EMA 150, masih ada satu resisten minor di harga 500. Dan dari data yang kita dapat sebenarnya Pewon masih berpeluang untuk naik menembus resisten di EMA 150 ini dan melanjutkan kenaikan menuju harga 530. Jadi ada peluang Pewon untuk naik menembus dua resisten ini dan mendekati harga 530 untuk menutupin gap down yang sempat terbentuk pada pertengahan Maret. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Pewon pada saat di sekitar garis EMA 50, sudah harus siap-siap melakukan take profit apabila terlihat Pewon mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 530. Dan bisa kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi, walaupun distribusi yang dilakukan hari ini masih belum besar. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila besok masih melanjutkan kenaikan, sebenarnya masih bisa entry, tapi harus lebih disiplin apabila teman-teman baru entry. Karena saatnya sebenarnya kenaikan Pewon sudah sangat tinggi. Paling aman sebenarnya tunggu Pewon terkena pullback dan rebound baru entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 2.300. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham PTBA mulai bergerak naik. Dan sama seperti saham Pewon tadi, sebenarnya garis EMA 150 masih berada dalam garis di dalam candle dari PTBA. Jadi tetap kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan besok hari. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi. Dan selama seminggu kenaikan ini terlihat asing malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lebih besar daripada 2 minggu terakhir. Jadi pada saat penurunan asing melakukan distribusi dan pada saat kenaikan distribusi yang dilakukan jumlahnya malah lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat
PTB masih berpeluang untuk naik menuju harga 2400 di sekitar daerah sini, sekaligus menutupi gap down yang terbentuk pada pertengahan Maret. Ini gap down yang terbentuk. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham PTBA di harga bawah, sebaiknya amati saham ini apabila mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 2400, sebaiknya take profit dulu. Atau apabila teman-teman pingin hold saham ini untuk jangka panjang karena saham PTBA memang layak untuk diinvestasikan, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Jadi hold saja terus, karena peluang untuk naik masih ada selama teman-teman mau lakukan investasi. Tapi untuk trading, saran saya sebaiknya take profit apabila terlihat mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 2400. Karena sampai saat ini bandar belum melakukan akumulasi, asing malah terus melakukan distribusi pada saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya jangan entry di harga sekarang. Berikutnya saya akan menganalisa saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% ke harga 29.500. Bisa kita lihat polanya hampir mirip dengan saham PTBA tadi. Saat ini berada di atas garis EMA 150, tetapi ada sedikit candle yang berada dalam garis EMA 150. Dan garis EMA jadi bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi pada kenaikan 3% ini. Jadi bandar sudah mulai keluar dari saham BCA karena sudah mulai melakukan distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan akumulasi. Jadi bedanya dengan saham PTBA asing dan bandar melakukan distribusi, sedangkan di BCA cuma bandar melakukan distribusi, sedangkan asing masih masuk. Dan untuk saham BBCA dan saham BBRI, memang kita lebih fokus pada asing. Selama asing masih melakukan akumulasi, peluang untuk naik masih besar. Jadi dari data yang kita dapat, melihat saham BBCA masih berpeluang untuk naik menuju harga 31.000. Di sekitar daerah sini. Dan untuk menutupin gap down yang terbentuk pada pertengahan Maret kemarin. Jadi kenaikan ini untuk menutupin gap down yang terbentuk. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BBCA, sama seperti saham PTBA, apabila teman-teman mau take profit, boleh take profit apabila terlihat saat menyentuh atau mendekati harga 31.000, BBCA mulai turun kembali. Tapi apabila teman-teman ingin investasi, saham BBCA masih sangat layak untuk di hold. Apalagi sudah terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi selama berhasil terkonfirmasi bertahan di atas EMA 150, peluang BBCA untuk kembali ke harga 35 ribuan masih sangat besar. Tapi itu tidak terjadi dalam 1 minggu ini. Apabila teman-teman ingin investasi pada saham ini, peluang untuk naik ke 35.000 masih ada. Tapi untuk trading jangka pendek, sebaiknya take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh harga 31.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% ke harga 1.270. Bisa kita perhatikan di grafik, 1 minggu terakhir ini kenaikan JPFA lumayan tinggi. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, dalam 3 hari sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan dari garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Cuma hari ini bentuk candle JPFA kurang bagus. Jadi dibandingkan dengan saham-saham tadi, candle yang terbentuk merupakan candle doji yang menandakan ketidakpastian. Jadi sama seperti saham-saham lain, tetap harus kita konfirmasi pada perdagangan besok hari. Dan sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah terus melakukan distribusi pada saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham JPFA pada saat di bawah garis EMA 50 atau saat berada di garis EMA 50, sebaiknya amati pergerakan JPFA dalam 1 minggu ini.
Apabila besok JPFA terkonfirmasi gagal break dari garis EMA 150, sebaiknya take profit dulu. Dan apabila besok JPFA masih melanjutkan kenaikan, maka masih bisa di hold karena masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1400. Jadi karena hari ini masih terbentuk candle doji, kita harus tunggu kepastian besok hari. Dan karena bandar masih melakukan akumulasi, masih ada peluang untuk naik menuju target di harga 1400. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila JPFA masih melanjutkan kenaikan. Dan sama sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal break atau gagal naik dari harga 1400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.